Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan saya, pemimpin redaksi tribunmedan.com dan harian Tribun Medan, Iin Solihin, dalam acara spesial Cakap-Cakap Olahraga. Nah, Cakap-Cakap Olahraga hari ini punya edisi yang spesial karena kita melibatkan dua negara tetangga yang bersahabat sejak dulu kala, yakni Indonesia dan Malaysia. Ada event internasional yang akan digelar di Medan, Sumatera Utara, melibatkan dua negara, Indonesia dan Malaysia, yakni Goes Dua Negara, yang diinisiasi oleh Konsul Jenderal Malaysia di Medan, Bapak Ayub Umar. Pak Ayub Umar, ya. Boleh sapa Tribuners? Kami panggil Tribuners, Pak. Nah, Pak Ayub Umar. Lalu kegiatan Goes Dua Negara melibatkan Malaysia dan Indonesia ini juga disokong penuh atau didukung penuh oleh Global Ehwan Services and Business Holding, GISBH. Ya, sudah hadir di studio kita pengarah regional atau direktur Global Ehwan Services and Business Holding GISBH, Bapak Ridwan Alisabi. Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Nanti Pak. Tribuners pasti tanya-tanya, ini holding apa ini sesungguhnya, gitu ya, Pak Ayub ya. Nah, Tribuners kita akan bahas tentang Goes Dua Negara ini yang rencananya akan digelar tanggal 21 Agustus. Benar. Menjelang peringatan ini dipersiapkan untuk kemudian menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan Malaysia dan Indonesia di 17 Agustus. Nah, Pak Ayub bisa dijelaskan nih sama Tribuners, apa sih sesungguhnya Goes Dua Negara ini yang kabarnya ini udah Pak Ayub siapkan 2 tahun yang silam ini. Silakan Pak Ayub. Terima kasih Pak Iin Solihin, Pak Iin. Sudah mengundang saya dan juga teman Ustaz Ridwan ke studio Tribun. Ini satu kesempatan yang baik bagi kami untuk memberi penerangan informasi berkenaan dengan acara yang akan kami gelar pada 21 Agustus. Jadi sebenarnya tak lama lagi, tinggal 14 hari. 14 hari lagi. Tinggal 14 hari saja lagi. Memang macam Bapak bilang tadi, memang saya sebenarnya sudah rencana ini 2 tahun. 2 tahun. Tetapi disebabkan pandemik itu, jadi saya terpaksa tertunda. Event itu memang kita pun tidak bisa ada keramaian dan sebagainya, dan juga ada PPKM. Jadi ini kesempatan yang baik, sudah selesai banyak urusan-urusan berkenaan dengan masalah pandemik yang sudah pun berakhir, masuk era endemik. Jadi rencananya 21 Agustus akan saya gelar Goes Dua Negara. Jadi ini mendapat dukungan penuh juga daripada Disbudpar Pariwisata ataupun Dinas Pariwisata dan Sumatera Utara, Sumatera Utara, tingkat provinsi. Dan juga menyebab kita mau kerjasama lah sebenarnya, bukan saja Malaysia tetapi juga provinsi yang berkenaan. Bagi saya yang ada di sini adalah Provinsi Sumatera Utara. Jadi saya sudah berbincang dengan pihak pemerintah Indonesia melalui provinsi tentang acara kita, dan Disbudpar mendukung, dan juga peringkat gubernur, pemerintah juga bersetuju supaya kita menggelar acara ini. Jadi tujuannya adalah untuk memberi sambutan atau meraihkan sambutan hubungan baik yang telah terjalin di antara Malaysia dan Indonesia sejak 1957. Jadi 1957 itu kemerdekaan Malaysia, dan dari itulah hubungan diplomatik itu terjalin. Jadi hingga tahun 2022 sudah terlahirlah 65 tahun hubungan. Kemerdekaan Malaysia, rakyat Malaysia ini ke-65 Pak Ayub, betul? Betul. Di 31 Agustus nanti. Betul. Jadi memang saya memikirkan 65 tahun, okey, tanggal mana yang kita mau ambil kan. Jadi tanggal 17 Agustus 17 Indonesia, 31 Malaysia. Jadi diambillah tengah-tengah gitu ya Pak. Jadi itu tujuannya lah. Tujuannya saya fikir mendekatkan masyarakat Malaysia dan Indonesia. Kita dari segi hubungan diplomasi ini kan pemerintah dengan pemerintah, komunikasi pemerintah dengan pemerintah. Betul. Apa yang disampaikan oleh pemerintah
pemerintah Malaysia disampaikan oleh konsulat Malaysia kepada pemerintah Indonesia ataupun melalui kedutaannya di Jakarta kepada pemerintah Indonesia. Tapi kita nak juga kebersamaan antara masyarakat. Masyarakat umum yang ada di tempat yang saya ditugaskan mempunyai kebersamaan lah dengan masyarakat di Malaysia supaya menerima Malaysia itu. Pro kepada Malaysia lah kalau kita sebutkan. Dalam sesebuah negara demokrasi kan masyarakat itu kan suaranya, suara rakyat. Jadi kadang-kadang tidak bisa juga pemerintah itu membuat keputusan kebijakannya. Kadang-kadang melalui suara rakyat itu juga yang mendesak supaya pemerintah udahlah kan kita berbaik-baik aja, kita enggak ada perbesarkan isu-isu ini. Jadi kalau gitu untuk merekatkan hubungan ini Pak Ayub gelarlah G2N ini, Goes Dua Negara ini Pak Ayub. Betul. Jadi dan diambil di hati rakyat di Medan. Betul. Nah Pak Ayub, Tribuners tentu bertanya, bagaimana caranya biar terlibat ini acaranya Pak Ayub ini, Goes Dua Negara ini, dan mewakili masing-masing negara kan nanti para peserta ini Pak Ayub? Oh tidak juga begitu. Memang sekarang ini kalau kebanyakan majoriti sekarang kita punya peserta sudah sampai ke nombor 650 peserta yang sudah mendaftar. Baru 5 hari kita buka sudah 500 peserta. Itu dari Indonesia saja, dari Kota Medan lah maksudnya kan. Jadi wah, kita pun kencang sekali nombornya ini. Kita tak sempat juga partisipasi. Jadi saya kata enggak apa-apa, kita kalau terlalu ramai nanti jadi susah juga kita kontrol. Jadi peserta Malaysia itu ada sekitar 20 orang. Pelajar-pelajar Malaysia juga lah yang ada di Kota Medan ini. Daripada termasuk stafnya konsul. Termasuk stafnya. Tapi staf kami lebih kepada menjadi panitia. Sebabkan pun bukan peserta ya. Menguruskan juga lah kan kita ni. Berarti Pak Ayub, ini animo masyarakat dengan event dua negara ini sangat besar ya Pak Ayub ya? Kalau skala besar sangat tu saya pun takut juga cakap terlalu besar. Sebabnya kita tapi 5 hari 5 hari enggak, 5 hari 500 peserta sudah terdaftar. Ya kan gede berarti Pak. 5 hari udah 500 orang. Jadi kalau di rata-rata satu hari 100 orang yang daftar. Betul. Itu yang 5 hari pertama itu kita buka linknya kan melalui Google. 500. Oh, saya sebenarnya 2 tahun lepas saya rencanakan 150 je kita paling ramai waktu itu kan Covid. Jadi, sudah 500. Jadi kita pun syukur alhamdulillah kita mempunyai banyak ada respon yang baik juga dari para peserta dengan event ini ya Pak Ayub. Nah Pak Ayub, nanti bisa dijelaskan sama ke Tribuners apa sih konsep yang akan gelar lewat Goes Dua Negara ini? Itu nanti apakah hanya goes lalu bubar atau ada pengisi event lain dan di mana digelar ini? Kita panjang-panjang orang belum tahu ini Pak Ayub, di mana pelaksanaan eventnya? Baik, terima kasih. Silakan Pak Ayub. Event ini kita rencana 21 Agustus, lokasinya di Lapangan Benteng. Lapangan Benteng. Lapangan Benteng sebab lapangan mereka enggak ada. Jadi kita pilih Lapangan Benteng. Sedang direnovasi sepertinya mereka. Betul. Dah direnovasi Lapangan Benteng tu. Alhamdulillah kita dapat lokasi yang agak bagus juga. Lapangan Benteng tu depan Kodim. Jadi itu yang menyelaraskannya Kodim. Jadi kita sudah berbincang dengan Kodim pun setuju bagi Lapangan Benteng itu diguna pakai satu hari pada hari Ahad, hari Minggu 21 Agustus untuk kegunaan acara ini. Ini acaranya jam pagi, jam 7 itu sudah start. Ya, 7.15 itu sudah start sebenarnya, tapi dari jam 6 sampai jam 7 rangkaian pembukaan. Itu registrasi yang akan mendapat semula snacknya dulu. Itu kita siapkan sebab bayarannya RM100,000. Hanya kita charge untuk pendaftaran, komitmen dan juga sebenarnya kos jersey aja itu. Baju kaos ya, baju kaos. Jadi orang kata kalau kita buat profit ataupun tak ada lah ya. Tak ada. Jadi memang kita tujuan kita membuat acara ini secara merapatkan hubungan mesra. Kita tidak charge sebegitu, cuma 100 untuk jersey. Kemudian snack kita siapkan air makan minum dalam snack itu. Kemudian selepas habis acara 18,8 km. Jadi sebenarnya fun ride sekitar Kota Medan. Kalau bisa saya sebutkan jalurnya sedikit daripada
depan Lapangan lapangan Benteng. Benteng masuk ke Pemko. Jalan apanya saya kurang Siap. mahir ya. Tapi lepas itu melalui lapangan Benteng Benteng Podomoro. Kemudian masuk jalan Pusing di situ ya, berarti. Abdul Malik itu. Apa namanya? Malik Adam Malik, kemudian Gatsu ada putaran masuk ke Gatsu masuk ke Jalan Iskandar Muda. Okey. Kemudian Mongon Sidi, kemudian masuk ke Juanda masuk ke AU, kemudian keluar Abros di Jalan Brigade Katamso, kemudian baru lewat semua depan Hotel Polonia dan akan lewat juga di Konsulat Jenderal Malaysia mengambil air. Dan lucky draw-nya diletak di situ. Potongan kupon, ada potongan kupon ya? Ya, Pak? potongan kuponnya akan diletakkan di dalam bekasnya itu untuk lucky draw. Okey. So semua peserta yang masuk akan terlibat dengan lucky draw dan berpeluang untuk memenangi hadiah-hadiah yang kita tawarkan lah melalui lucky draw itu. Jadi Tribuners nanti dalam acara ini akan di lapangan Benteng, lalu akan menempuh perjalanan 18,8 km. Ya, lebih kurang 2 jam tuh. Lebih kurang 2 jam. Nanti akan stop di kantor Konjen. Betul. Untuk checkpoint. Nanti di sana Tribuners yang ikut dalam event Goes 2 Negara ini akan memasukkan potongan kupon. Betul. Yang nantinya akan diundi. Ini menarik ini. Kalau diundi pasti ada hadiah ini, Pak. Ya, Itu ya, Pak Ayub ya. Betul. Apa hadiahnya, Pak Ayub? Libur ke Malaysia? Ada. Oh ya, ini mantap. Silakan Pak Ayub, apa hadiah yang kita kasih untuk para pemenang nanti? Pertamanya kalau hadiah utama itu kita ada juga sponsor daripada Rodalink. Ya, semua tahu Rodalink ni kepunyaan syarikat Indonesia yang ada basikalnya Polygon. Itu ada tajaknya 3 sepeda MTB. Harganya 3 juta tiap satu. 3 juta Pak. Satu unit 3 juta harganya. 3 juta. Ada itu sudah okey lah, basic untuk berkowes kan. Kalau yang enggak ada sepeda kan sudah bagus. Jadi itu antara 3 unit sepeda. 3 unit sepeda. Dan ada juga lah helmnya dengan aksesori lain, kelengkapan lain. Kalau kita bicara tentang tiket ke Malaysia itu disponsor oleh Batik Air. Batik Air juga partner kita yang sekarang baru meluncurkan perdana rute Kuala Namu ke Kuala Lumpur baru bulan Juli yang lalu. Okey. Jadi itu kita minta sponsor 2 tiket, satu ke Kuala Lumpur dan satu ke Penang. 3 sepeda, tiket ke Kuala Lumpur 1, ke Penang 1. Ya. Itu dari tiket. Kalau di Malaysia kita ada Sunway Hotel, Sunway Georgetown Hotel itu memberikan 2 malam menginap untuk 20 penginapan. Maksudnya untuk 1 malam tapi ada 20. Untuk 20 pemenang. Okey. Jadi sudah kira lumayan banyak 20 pemenang. Jadi bisa berlibur ke Penang. Jadi disiapkan tempatnya sudah ada, tiketnya sudah ada. Jadi itu antara hadiah lah yang kita tawarkan. Balah banyak lagi. Ada hadiah hiburan lagi ya, Pak Ayub ya. Berarti ada hadiah-hadiah kecil lah yang malah hadiah shopping oleh ditaja oleh Malaysia Airlines pun ada hadiah shopping yang di Malaysia. Ada vouchernya. Voucher belanja. Ini udah lengkap nih Tribuners. Sehat, dapat hadiah. Betul. Kalau bisa dapat hadiahnya semua. Ya, kita harap. Tapi nggak mungkin ya, Pak Ayub ya. Dapat sepeda, dapat tiket pesawat, dapat menginap sekaligus belanja. Nggak mungkin kayaknya. Wah, pilih satu lah ya. Kalau dapat sepeda lah gitu. Nah, Pak Ayub, tentu Pak Ayub punya harapan besar lah dari event Goes 2 Negara ini. Tadi semakin merekatkan. Bapak, kalau sebelum itu saya bicara apa lagi yang ada. Sebenarnya belum habis lagi tadi. Di event itu selepas acaranya Goesnya habis, sekitar 2 jam 9.30 itu kita ada mengundang daripada kantor Gubernur. Sekiranya Gubernur bersetuju, beliau akan datang. Pak Gubernur akan datang. Cuma kita tengah nantikan sama ada Gubernur atau wakilnya ataupun Pak Wakil Gubernur. Mudah-mudahan Pak Gubernur menonton dan malah kalau dua-duanya sampai, kami memang senang hati, berbesar hati kalau kebanyakan Gubernur dan Wakil Gubernur hadir. Gitu ya. Jadi kalau beliau goes sekali, kami lagi suka goes pagi dengan start kami ikut jam 7. Jadi jam 7 kalau goes sekali, saya pun akan ikut. Kalau enggak, saya pun tengok pada keadaan juga. Dan selepas habis kita ada kata sambutan daripada saya, daripada wakil daripada gubernur, daripada pihak provinsi lah.
kemudian kita ada tarian yang akan menghiburkan audiensi ataupun pemirsa dengan tarian Malaysia dan Indonesia. Indonesia itu dari Disebut Par. Kita minta dukungan Disebut Par untuk mendukung juga kita. Dan tarian Malaysia itu tarian joget Pahang yang dilatih sendiri oleh isteri saya. Wah, ini joget Pahang saya belum pernah, dan Tribuners saya yakin belum tahu. Nanti harus saksikan. Sebab apa joget Pahang itu? Sebabnya itu dipopularkan oleh Siti Nurhaliza. Jadi peminat memang di Indonesia memang kalau kagumnya dengan aktornya dengan Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza, jadi kita datangkanlah. Tapi lah anak-anak kan kita latih sendiri. Jadi kalau tidak sehebat mana, itu kita mohon hanya hiburan Pak Bonjen. Hiburan untuk kita semua. Kemudian ada juga kuliner Malaysia daripada GH Corner, JISB ini kemudian ada medical check up gratis, periksa mata gratis, donor darah juga kita ada, pangkas gratis rambut pun ada juga gratis. Kita siapkan ini untuk masyarakat, jadi kita memberikan sikap pelayanan bagus dan baik kepada masyarakat Kota Medan lah. Jadi kira-kira begitu Pak. Ya, lengkap sudah Tribuners di situ. Ada makannya, bisa pangkas rambut, udah makan, pangkas rambut, donor darah. Nah, ada banyak sekali hiburan dan kegiatan yang dilaksanakan dalam momen Goes Dua Negara. Nah, informasinya event Goes Dua Negara ini kemudian didukung penuh oleh Global E1 Service and Business Holding (GISBH). Di studio kita sudah ada pengarah regional atau direktur GISBH, Pak Ridwan Alisabi. Pak Ridwan. Ya, saya baik. Pak Ridwan ini warga negara Indonesia atau Malaysia? Indonesia. Yang kemudian mendukung penuh pelaksanaan Goes Dua Negara. Iya, tapi kita punya company ini base-nya di Malaysia. Holding ya. Iya, tapi terpancar ke seluruh banyak negara Indonesia juga. Hanya di Indonesia, tapi ada banyak negara lain termasuk Indonesia. Di 15 negara. Tentu Tribuners bertanya nih, apa sih GISBH ini, Pak Ridwan? Silakan Pak Ridwan. Baik, terima kasih Pak In, Pak Tuan Ayub. Global Ikhwan nih, Global Ikhwan Services and Business, biasa kita panggil GISB ataupun GISBH. Ini satu perusahaan yang mencoba untuk menyediakan seluruh perkhidmatan atau servis yang kita perlukan dalam kehidupan manusia lah. Tapi yang kita coba atas base Islam lah, kan? Jadi nak menghidupkan sistem Islam di seluruh aspek. Makanya kita ada pelbagai hal lah di dalam Global Ikhwan ni. Ada pendidikan, ada pertanian, perikanan, industri, restoran. Cuma yang paling banyak rangkaian di seluruh negeri ini restoran. Restoran. Ini kalau saya sudah pegang leafletnya, ini salah satu punya beliau ini adalah restoran Islam untuk semua. Iya, betul. JH Corner, Generasi Harapan Corner Medan. Iya. Ini yang di Medan. Ini yang di Medan. Baik. Kalau di Indonesia kita dari Banda Aceh sampai ke Papua. Di sini ada Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Palembang, Pontianak, Jakarta, Bogor, Jogja, Wonosobo, Semarang, Bandung, Surabaya, Makassar, Papua. Sampai Papua ya Pak? Iya, ada di Sentani dan Jayapura. Terus kalau di dunia kita ada di 15 negara, ada di Eropa, jadi kita di Perancis, di Jerman, di London, di Turki. Terus di Timur Tengah kita di Saudi, Mekah dan Madinah, di Dubai, di Jordan. Kita juga ada di Uzbekistan, di Bosnia, Egypt juga ada ya? Egypt, di Mesir, di Mesir. Kemudian di Australia, di Perth, di Sydney semua. Kemudian di Singapura. Ada 15 negara lah kalau keseluruhan negara. Maknanya Pak, rangkaiannya memang besar. Pak Solihin. Nah, Tribuners, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang GISBH ini yang kemudian di Medan dipimpin oleh Pak Ridwan ini setelah video berikut. Silakan saksikan terkait Goes Dua Negara ini.
Tribuners tadi sudah menyaksikan potongan video persiapan Goes Dua Negara yang diinisiasi oleh Konsulat Jenderal Malaysia di Medan. Kita kembali tadi membahas GISBH yang lebih akrab mungkin saya lihat tadi, oh ini restoran enak ini, masakan Melayu Malaysia kira-kira gitu ya. Pak Ridwan. Pak Ridwan bisa dijelasin untuk di Medan sendiri, Indonesia khususnya, apa sih aktivitas GISBH ini? Baik, terima kasih Pak In. Untuk di Indonesia ini, kita dari Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Jakarta, Bogor, Bandung, Wonosobo, Surabaya, Semarang, Lombok, dan juga Kalimantan, Pontianak, Balikpapan, dan Papua. Ini beda-beda, tapi umumnya kalau di semua tempat tu GH Corner ada. Restoran itu yang utama lah. GH Corner. Tapi selain daripada itu nanti ada yang lain. Contoh kalau di Sentul misalnya, di Sentul ni kalau untuk di Indonesia ni dia macam pusat lah. Macam pusat, macam agak besar besar sikit di Sentul. Jadi kita ada di sana ada pendidikan, kita ada pertanian, ada peternakan. Dan itu sesuai syariat sudah. Iya, semua sesuai. Contohnya juga kita ada konveksi pakaian. Macam yang saya pakai ni memang kita buat sendiri. Songkok kita ada kilang songkok misalnya kan. Kita punya sendiri pakaian. Ini yang Bapak pakai ni produknya GISBH. Ya, itu yang semua pakai tu memang Ikhwan. Bajunya pun gitu kan. Itu konveksi. Ada galeri, kita ada bakery. Konsep kita yang utamanya kalau makanan, kita nak menyediakan makanan yang betul-betul halal dan suci setelah halalan thayyiban. Ya, supaya kan itu kan jadi darah dan daging kan. Jadi kita pastikan itulah suci dan berkah gitu. Selain itu kalau pertanian, macam kita ada sawah padi misalnya, di Sukamandi, di Muara kan. Kita juga ada peternakan sapi, peternakan kambing, ayam broiler, gitulah. Jadi tapi tidak di semua tempat itu sama enggak? Ya, berarti kita menyediakan semua kebutuhan manusia lah kira-kira gitu. Semaksimum yang kita bisa. Jadi berasaskan kan Rasulullah kata khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kamu adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia. Jadi kita coba usahakan untuk apa yang kita sediakan ini memberikan manfaat kepada manusia. Nah, pertanyaannya Pak Ridwan, di Medan di mana GISBH Corner ini? Baik. Di Jalan Dr. Mansur nomor 44. Nomor 44. Tapi kita di situ juga sebelahnya ada bakery. Jadi ada rumah makan, ada 2 unit restoran. Di sebelahnya ada 2 bakery, 2 unit juga. Kita buat produksi bakery. Penjualan roti-roti Tribuners nanti mungkin bisa langsung lihat ke mencicipi. Kalau dari leaflet yang saya dapat ini kan sangat menggiurkan ya. Dan tentu Pak Ridwan ini halal, dijamin 100%. Gitu. Nah, Pak Ridwan untuk Goes Dua Negara ini, kenapa kemudian GISBH kemudian mau ambil bagian menyokong penuh kegiatan Goes Dua Negara ini? Baik. Secara asasnya daripada kepimpinan kita, kalau program itu program yang memang baik, menjalin hubungan silaturahim, memang kita akan sokong lah. Lebih-lebih lagi karena memang dengan Konsulat Jenderal sendiri dengan Tuan Ayub memang perhubungan itu sudah cukup baik. Baru-baru ini dalam bulan Maret ya Tuan Ayub, kepimpinan kita, seluruh kepimpinan GISBH Global Ikhwan itu berkunjung ke rumah Tuan Ayub di kediaman rasmi beliau. Semua daripada pengurus eksekutif, Tuan CEO. Jadi hubungan itu yang sebelum ini memang sudah terjalin baik, bertambah lagi baik. Jadi bila Tuan Ayub sendiri menyatakan mulanya kepada saya dan juga kepada Tuan CEO, Chief Executive Officer kita, Datuk Tuan Lokman Hakim Fortin, dan setelah dirujukan kepada pengurus eksekutif Tuan Nasruddin sendiri, dan beliau mengatakan bahawa kita ambil yang penaja tunggal, sponsor tunggal. Yang nomor 1 lah disebut gitu. Yang tunggal bermakna yang dari segi sumbangannya yang paling tinggi, paling besar, paling besar lah, paling gede, paling gede. 70% ya dari total anggaran yang anggaran di 70% itu dia cover semua. Jadi memang cukup lumayan. Artinya GISBH ini sudah menyokong penuh atau mendukung penuh kegiatan Goes Dua Negara ini. Dan untuk tambahan, untuk informasi juga, kita juga memang pernah beberapa kali lah menjadi sponsor, termasuk diantaranya gold sponsor di Bosnia Herzegovina. Ada satu event Expo Halal International, itu Global Ikhwan juga menjadi gold sponsor di sana. Itu silver sponsor juga pernah di tempat lain. Jadi dah beberapa kali lah di kedutaan Malaysia.
di Halal Expo bosnya Halal di Expo. Sarajevo. Di Sarajevo. Luar biasa loh Tribuners. Gitu. Sudah apa level dunia GISBH ini. Lalu tentu Pak Ridwan ada komitmen khusus lah dari perusahaan kan untuk menyokong kegiatan-kegiatan seperti ini, olahraga kan. Iya. Bagaimana kemudian secara corporate melihat potensi yang ada di Indonesia, khususnya di Medan sejauh ini, dengan kerjasama yang sudah dibangun tentunya oleh Konsul Jenderal Malaysia di Medan. Iya. Bagi kami lihat satu perhubungan itu sangat mahal harganya. Itu satu yang sangat baik, dan namanya kita tolong menolong, kan bantu membantu. Jadi apa yang kita bisa bantu kita sokong. Jadi mungkin kalau dari kita sebelum ini pernah beberapa kali ya Tuan Ayub, event yang kita kerjasama, kita ikut membantu, cuma yang bentuk sponsor, betul-betul sponsor dalam yang agak besar sikit yang ini. Itu kali ini karena kita setelah Tuan PE sendiri mempersetujui lah untuk ini. Dan selain itu juga kita menyediakan daripada pihak Tuan Ayub, GOES dua negara ini juga menyediakan kepada kami booth kemah. Jadi di situ juga kita ingin memperkenalkan masakan-masakan khas Malaysia. Tapi ada juga mungkin tambahan yang lain, tapi yang utamanya tentu sudah menyesuaikan dengan lidahnya orang Medan ya, Pak Ridwan. Karena itu juga antaranya kita mempromosikan juga. Mungkin mau dibagi tahu pada Tribuners apakah menu yang mungkin. Baik, insyaallah. Kalau di GH Corner ni dia ada satu konsep, iaitu makanan kita ada tiga secara besarnya. Ada makanan Arab, nasi berani, nasi Arab atau kebuli kan. Kemudian Western. Western itu seperti spaghetti, roti bakar, kemudian chicken chop misalnya. Kemudian Asia macam makanan Malaysia, Indonesia. Kalau yang makanan Malaysia khasnya seperti roti canai, teh tarik dan nasi lemak Malaysia. Kemudian kita ada macam ala-ala Thailand, tom yum, char kway teow, jenis-jenis. Dan itu sudah Tribuners kalau saya lihat sudah sertifikasi Majelis Ulama Indonesia. Halal, iya betul. Ayam dan kambing disembelih sesuai syariat Islam. Iya betul. Gitu ya. Jaminan itu yang kita pakai ya. Kita sembelih sendiri. Ya, bahkan kalau macam di tempat-tempat tertentu, macam di Palembang dan di Sentul, karena kita ada pelihara kambing. Jadi kambingnya pun kambing mulai kita sendiri. Peternakannya, penanganan, pembesaran segala macam hingga ke konsumsinya nanti sudah terjamin ya, Pak Ridwan. Termasuk di tempat-tempat tertentu, macam kalau di Pekanbaru kita ada peternakan ikan. Itu pakannya sendiri pun kita buat juga. Gitu. Tentu Pak Ayub, perusahaan GISBH ini juga bisa berkembang berkat bantuan teman-teman di Konsulat Jenderal. Bagaimana kemudian membuat event-event mempersatukan dua negara yang bagi saya Malaysia dan Indonesia mungkin secara budaya sangat dekat sekali. Bagaimana kemudian menciptakan iklim itu sehingga perusahaan-perusahaan dari Malaysia juga bisa berinvestasi dengan baik. Tentu itu kan menjadi juga bagian tugasnya Pak Ayub. Sejauh ini bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Pak Ayub? Contoh misalnya dengan melakukan GOES dua negara. Apalagi kegiatan yang kita lakukan untuk kemudian mendekatkan dua negara ini, Pak Ayub? Ini sejak 2 tahun sudah yang tidak ada banyak aktivitas kita kan memang terbatas. Jadi sebenarnya ini yang pertama yang saya cuba usahakan. Jadi kita harapan kita memang lewat kegiatan offline ya Pak, mengumpulkan massa gitu ya. Betul. Jadi harapan tu memang besar supayanya ada penerimaan daripada masyarakat, penerimaan daripada pemerintah sendiri kan. Jadi alhamdulillah Pak Solihin memang setakat ini memang penyertaan kita menggalakkan untuk program ini. Kita ke depan kita mengharapkan impak positifnya dalam hasil daripada GOES ini, menciptakan impak positif yang mana nanti masyarakat Kota Medan akan mendukung kita juga kalau ada apa-apa acara lain yang akan dibuat pada masa akan datang kan. Bukan cuma olahraga, kemungkinan ada acara-acara yang bukan bersifat olahraga. Ya, mungkin bersifat seminar gitu kan. Chit chat ataupun
berbahas berkaitan satu-satu isu lah. Jadi memang sebenarnya memang itu pun antara agendanya juga. Cumanya saya fikir biar saya cuba goes dulu. Sebab ini dari 2 tahun ini event besar lah yang kira-kira kita buat untuk. Jadi saya tak kalau boleh saya cuba keluar daripada saya box orang kata program yang biasa. Saya mau kan biasanya nih kalau konjen ini Pak Ayub membahasnya tentang pertukaran budaya, iya betul, informasi kesehatan. Tapi ini kan offline yang kemudian dibuat besar dan momentumnya juga kemerdekaan kedua negara. Ya betul. Dan ini kan bila kita bicara goes, kita berbicara tentang bicycle diplomasi dalam bahasa Inggrisnya ataupun goes diplomasi lah ya. Jadi saya mau mendekatkan masyarakat provinsi, pemerintah, masyarakat dan negara Malaysia melalui basikal. Sebab apa basikal? Sebab Kota Medan mempunyai 5,000 komunitas berbasikal di Kota Medan. Ya, kita sudah hitung-hitung dan skalanya memang hampir ada 5,000. Dan menurut Pak Ayub ini cocok untuk mendekatkan hubungan ini. Ya betul. Sebab ini yang mereka suka, ini yang kita buat. Begitulah kira-kira gitu. Jadi kedepannya mereka juga akan mensupport Malaysia kan. Kalau ada, kita pun bukan apa, sebabnya kita tahu kadang-kadang isu-isu kecil ini bisa besar. Jadi kita sebenarnya kadang-kadang isu-isu terpencil atau bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan. Ya betul. Itu yang terpencil yang mungkin diselesaikan melalui jalan lain, bukan melalui jalan-jalan demonstrasi atau di jalanan gitu kan. Jadi itu tujuan saya lah Pak In. Ya kalau orang Indonesia kan bilang gini Pak Ayub, tak kenal maka tak cinta kira-kira. Ya betul. Harus tahu, harus kenal, harus mendalami. Jadi sekarang maklumat jangan hanya kita dengar satu pihak, tapi harus juga kita dengar pada pihak yang lain supaya lebih berinformasi dan lebih mendalam. Jadi keputusan kita itu berdasarkan apa yang kita ketahui kan. Jadi kita cubalah mendekati masyarakat Medan supaya menjadi masyarakat yang lebih berinformatif. Ya. Nah, Tribuners, tentu persiapan goes dua negara ini harus dilakukan dengan semaksimal mungkin karena ini adalah event besar pasca pandemi COVID-19 ya Pak Ayub ya. Banyak kegiatan offline yang dihentikan selama 2 tahun terakhir dan ini mungkin jadi satu di antara terobosan yang dilakukan konjen. Mungkin kayaknya di Indonesia baru konjennya Malaysia di Medan yang buat begini ya Pak Ayub ya. Sepertinya. Itu saya lama di Pontianak, ada juga di sana perwakilan kan Pak Ayub. Sebenarnya belum pernah deh ngadain goes dua negara ini. Betul, ini pun saya sebenarnya untuk rencana goes dua negara saya harus mendapat kelulusan dari HQ. Izin ya. Dari Menteri Luar Negeri Malaysia. Jadi untuk mendapatkan keizinan ini saya meyakinkan ini bisa kita lakukan kan. Kita tak mau lagi sepertinya hanyalah seminar-seminar yang berupa academician. Jadi kadang-kadang orang boring juga. Tidak menyentuh khalayak ramai kan. Betul, dan mungkin tidak terlalu seru untuk semua lapisan masyarakat. Tapi kalau goes, kita bicara goes, dia sudah meliputi kebanyakan masyarakat, bukan saja golongan rendah tetapi juga sampai profesional, sampai yang tinggi kan, sampai gubernur juga bersepeda. Cara yang luar biasa ya Pak. Jadi kita gunakan cara yang mendekati bagaimana. Goes mereka minat, kita coba goes. Semua lapisan bisa kita sentuh. Nah, Pak Ayub sampai hari ini kan menjelang di tanggal 21 tentu sekitar 15-14an hari ya Pak Ayub. Bagaimana persiapan kita sampai hari ini Pak Ayub? Kalau kira-kira menurut saya sudah hampir 85 hingga 90%. Sekarang kita cumanya tinggal kad undangan yang mau disebar-sebarkan kepada kita punya VIP dan tetamu kehormat lah. Jadi itu dalam pembikinan. Selepas ini pejabat-pejabat yang saya sudah sebutkan, kita sudah banyak kali rakor, sudah banyak kali rapat koordinasi, sudah beberapa kali saya cek. Pak Ayub, Pak Konjen berharap Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, lalu pejabat-pejabat pemerintahan Kota Medan bisa hadir ya Pak Ayub. Nah, mudah-mudahan beliau menyaksikan ini dan insya-Allah. Kalau saya lihat memang hobi olahraga kedua Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur itu hobi olahraga. Ya, itu memang baru-baru semalam aja saya saya dampingi Pak Wagub Sulah Pak Ijek di Danau Rally. Ya.
Jadi Tapi mudah-mudahan Pak- beliau juga Pak Wagub main sepeda dulu, jangan pakai mobil karena goes. Mudah-mudahan nanti Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur bisa hadir nanti Pak Ya, Ayub. insyaallah. Lalu Pak Ayub kemudian tentu banyak support yang diberikan oleh para sponsor. Apa yang mau Pak Ayub sampaikan kepada teman-teman yang sudah mendukung kita, Pak Ayub? Pertamanya saya memang amat berterima kasih kepada semua sponsor-sponsor kita, terutama sponsor tunggal GASBH ini, ya, karena sudah mendukung kami dengan begitu sebagai pendukung utama dalam acara ini. Dan juga kita juga tidak banyak menerima sponsor, hampir 20 sponsor, ya. Hampir hari ini juga ada juga yang Masih mau lagi. Saya kata harus cepat sebab kita hampir mau tutup kan. Kita pun harus finalize. Jadi kebanyakannya syarikat-syarikat Malaysia dan syarikat-syarikat daripada Indonesia juga yang berteman dengan kami. Kebanyakan yang di Malaysia, syarikat Malaysia ini yang daripada perusahaan sawit, termasuk Langkat Nusantara Kepung, ini saya bisa sebutkan. Nggak apa-apa, silakan Pak. Ya, Langkat disebutkan Nusantara tadi, Pak Ayub. Kepung, Nafas Indo, kemudian dari Maybank, ya, dari Paparich juga yang akan Maybank, memberikan ya. sedikit voucher untuk kita buat bukan saja lucky draw, kita juga ada apa itu pop quiz atau quiz, kita tanya soalan, betul jawapan kita bagi. Oh, jadi tidak perlu pakai potongan kupon, tapi betul. nanti langsung dari Bisa lokasi. dapat terus. Jawab soalan. Berarti yang akan banyak yang beruntung ini, tidak hanya di kupon saja kan? Bukan begitu? saja kalau kupon nggak bernasib baik ataupun tidak berhasil, Ya, okey, nanti jawab ada soalan, pertanyaan, kita jawab bagi. soalan dapat bagi hadiah. Betul. Mantap. Jadi ini juga yang kita akan cuba bantulah peserta untuk berasa terhibur dengan ini. Kemudian kita ada banyak juga daripada Grand City Hall juga bagi voucher bermalam. Santika Diandra juga bagi voucher pada kami juga. Daripada Rodaling, terima kasih kami hargai sumbangan daripada Rodaling yang akan memberikan hadiah utama 3 sepeda MTB. Ya. Okey, kemudian banyaklah yang saya enggak bisa sebutkan satu persatu lah, ya, seperti Jack, Clio, air Clio, ya, air mineral, ya. Jack, ya, Palang Merah Indonesia juga turut dengan sama kita, Rumah Sakit Columbia Asia juga turut bersama kita memberikan macam pelayanan kesihatan kalau ada yang sakit gitu. Ya, baik. Nah, Tribuners, tadi itu para pendukung kegiatan Goes Dua Negara ini. Lalu kita ke Pak Ridwan lagi. Tentu GISBH mendukung ini secara penuh. Pak, apa yang mau disampaikan kepada konjen Malaysia dan masyarakat di Kota Medan dengan event ini? Ya, baik. Yang pertama saya tambah sedikit informasi dulu untuk Global Ikhwan. Seperti aktivitas tadi kan, seperti kita menyediakan juga kesehatan, tapi di Medan belum ada. Di sana kita ada poliklinik, ada pelbagai lah, bersalin dan sebagainya, termasuk kita ada macam kilang air begitu kan sebagainya. Okey, tapi di tempat di Subang. Dan satu lagi yang agak besarnya, kita ada satu kumpulan dipanggil kumpulan remaja. Remaja Pembela Umat atau RPU, seperti anak-anak yang bersama dengan kami ini, itu aktivitinya cukup banyak. Mereka yang misalnya frontliner lah, di antaranya yang besar-besarnya seperti IP Bikers. Kita ada satu kumpulan cuma untuk bersepeda belum lagi, tapi untuk bikers ada, motor besar, superbike. Kan itu ada 11 buah, kita ada 11 buah motor yang mereka sediakan oleh remaja. Kemudian selain itu kita ada kerjasama dengan APM, Angkatan Perkhidmatan Awam Malaysia, dalam perkhidmatan, contoh misalnya teknik penyelamatan, cuma membantu bangsa-bangsa banjir dan sebagainya, kan. Lepas tu kita ada Ikhwan Equestrian, kuda, equestrian. Kita juga ikut terlibat terutama RPU. Baru-baru ni kita ikut endurance di Terengganu, itu. Dan juga kita masuki Piala Konsuler UPM di Serdang. Dan alhamdulillah wakil RPU kita ni dapat nombor 1 dan nombor 3 untuk lomba kuda. Kita kuda ni lelaki ada, perempuan ada, kan. Kita juga ada Ikhwan Aquatik untuk sunnah berenang. Karena Rasulullah suruh ajarkan anak-anak kamu berenang dan berkuda, kan, gitu kan, memanah, kan. Jadi kita ada ni, dan juga kita ada JSB Maritime, laut, yang untuk nelayan.
tapi itu juga dihandle oleh para remaja. Jadi remaja-remaja kita yang berumur 18 hingga ke 40, bujang dan juga sudah berkahwin, ini mereka menjadi frontliner lah, orang-orang yang dihadapan betul untuk menyokong dan tenaga ini di Global Ikhwan. Tapi di dalam Global Ikhwan nih komunikasinya gitu ya. Memang misalnya anggotanya juga, tapi yang berumur sekian mereka dikelompokkan dalam RPU. Ini sebagai tambahan informasi, dan harapan kita kepada semua tribuner dan masyarakat, mudah-mudahan sama-sama kita mendukung acara yang telah diprakarsai lah misalnya oleh konsulat Malaysia dan Tuan Ayub Sri selaku konsulat yang terus terjunlah ke sana, dan kita dari kami kita yang mudah-mudahan apa yang kita buat ni, apa yang kita laksanakan semua ni, yang pertama mendapat keridhaan Allah, yang keduanya memberi manfaat kepada semualah manusia, itu khususnya yang terlibat, dan juga mungkin yang tak terlibat dapat juga mungkin secara indirect. Jadi itu yang kita harapkan sangat, servis-servis ataupun layanan atau apa saja yang kita buat ni ada nilai di sisi Allah, dan juga ada nilai plusnya, ada nilai positifnya di sisi manusia. Gitu sebagai hak Allah. Luar biasa, besar sekali nih GISBH ini, dan bisa jadi sponsornya Tribun nanti ini sepertinya. Gitu ya Pak Khotun ya. Nah kemudian Pak Khotun, sebelum kita tutup cakap-cakap olahraga menjelang momentum Goes dua negara ini, ada yang mau disampaikan Pak Konjen supaya acara kita ini diberkahi Allah dan berjalan lancar nanti? InsyaAllah. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Tribun Medan kerana bersama dengan kami juga memberi support juga sebahagian daripada media rasmi kami ada di sini. Jadi ramai yang bertanya, sekarang Pak sudah tutup ya registrasi? Memang sudah tutup sebab kita harus juga tempah kausnya dari Bandung, jadi ada harus deadline-nya. Walaupun masih yang tidak dapat tapi mahu bergowes, jadi mungkin bisa datang terus ke lapangan Benteng nanti pada hari kejadian tanggal 21 Agustus jam 7 pagi sudah siap di sana untuk gowes bersama. Cuma ni enggak ada kaos saja. Tidak ada jersey. Ada kaos, enggak ada, bisa lucky draw kan? Tapi ada hadiah langsung. Ada hadiah langsung kalau bisa nanti jawab betul. Ya. Kan? Nanti GISBH siapkan makan siang gratis. Jadi mungkin ada ramai warga Indonesia yang pengen icip-icip masakan khas Malaysia, roti canai, ada nasi lemak. Jadi ada pelbagai lagi yang dalam jualan kami itu. Jadi ada dua budaya nanti yang disajikan dalam bentuk makanan, tari-tarian, mungkin komunikasi nanti di sana yang bisa dinikmati oleh peserta dan tribuners yang mungkin hadir gitu. Pak Ayub, ada lagi yang ingin disampaikan Bapak-bapak sekalian terkait Goes dua negara kita ini? Harapan saya supaya masyarakat Medan memberi sokongan penuh kepada acara Goes dua negara oleh yang dipimpin oleh Konsulat Jenderal Malaysia di Medan dan didukung oleh Provinsi Sumatera Utara ini. Jadi sama-sama kita ramaikanlah, sama-sama kita mendukung untuk kebaikan kedua negara Malaysia dan Indonesia. Sempena 65 tahun hari 65 tahun hubungan diplomatik Malaysia dan Indonesia. Baik, terima kasih Pak Ayub dan Pak Ridwan telah hadir di studio Tribun Medan. Tribuners, saya harus ingatkan terus untuk mengupdate informasi terbaru kami melalui harian Tribun Medan yang terbit setiap hari ya, maupun lewat website tribunmedan.com. Banyak informasi terkini terkait Sumatera Utara, Kota Medan, dan Indonesia secara internasional. Lalu ikuti juga update informasi melalui sosial media kami, baik Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini membawa berkah dan pelaksanaan event Goes dua negara bisa berjalan dengan lancar. Tapi sebelum saya menutup rangkaian acara kita hari ini, Tribuners bisa menyimak apa saja yang disiapkan oleh GISBH dalam usahanya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syarikat GISB Holdings Sendirian Berhad merupakan syarikat Bumiputera Islam yang telah diasaskan oleh Ustaz Asy'ari Muhammad. Selepas pemergian beliau, syarikat ini terus berkembang maju di bawah dua mantan pengerusi eksekutifnya, Datuk Ibu Hatijah Am, seterusnya Datuk Muhammad Rasidi Abdullah. Kini GISB Holdings diterajui oleh Tuan Nasiruddin Muhammad Ali sebagai pengerusi eksekutif.
bersama Datuk Lukman Hakim Fortan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif, dengan dibantu oleh ahli lembaga penasihat yang lainnya. Barisan kepimpinan yang baru ini terus mengorak langkah membawa ke hadapan, bukan hanya melalui penambahan cawangan syarikat di dalam dan di luar negara, malah turut memperkenalkan barisan produk dan perkhidmatan ikhwan yang baru di pasaran. GISB Holdings mempunyai 15 buah rangkaian anak syarikat, iaitu GISB Mart Sendirian Berhad, GISB Bakery, Restaurant and Catering Sendirian Berhad, GISB Industries Sendirian Berhad, GISB Distributors Sendirian Berhad, GISB Travel and Tours Sendirian Berhad, GISB Medicare Sendirian Berhad, GISB Poultry Sendirian Berhad, GISB Academy GH Sendirian Berhad, GISB Production Sendirian Berhad, GISB Event Management Sendirian Berhad, GISB Consultancy and Services Sendirian Berhad, GISB High Tech Sendirian Berhad, Ikhwan Biotechnology Sendirian Berhad, Ikhwan TV Network Sendirian Berhad, GISB Maritime Sendirian Berhad, Selain itu, syarikat GISB Holdings turut melaksanakan pelbagai aktiviti melalui penubuhan 7 sektor yang mengendalikan 37 jabatan di seluruh cawangan syarikat yang berada di 17 buah negara dalam memberikan khidmat kepada manusia tanpa mengira agama dan bangsa. 7 sektor tersebut adalah sektor pembangunan insan, sektor pendidikan, sektor perkhidmatan, sektor media dan perhubungan,
sektor penternakan dan perladangan, sektor perniagaan dan perkilangan, sektor pembangunan keluarga dan remaja. GISB Holdings mempunyai staf berjumlah 5,160 orang, terdiri daripada 1,560 orang staf dewasa dan 3,600 orang staf di kalangan belia. Terdapat 1,587 buah keluarga di dalam GISB Holdings. 1,123 darinya adalah keluarga monogami dan 464 pula merupakan keluarga poligami. Bukan mudah untuk membangunkan sebuah syarikat Islam untuk menjadi sebesar ini. Tumpuan utama diberikan kepada pembangunan insaniah terlebih dahulu, iaitu dengan mendidik semua staf untuk menjadi manusia yang takut setakut-takutnya kepada Allah dan rindu serindu-rindunya pada Nabi. Melalui program-program pendidikan hati dan mendidik diri yang berterusan. Dan hasil daripada pembangunan rohaniah ini, maka lahirlah berbagai aktiviti dan kemajuan dalam kehidupan sebagai memenuhi tuntutan Allah dan Rasul dalam melaksanakan Islam yang indah dan syumul. Sesungguhnya, Islam yang gemilang, indah, selamat dan berkat itu hanya akan terjadi di tangan orang-orang yang hati mereka sudah hidup dengan rasa-rasa terhadap Allah dan Rasul, sehingga sanggup untuk berjuang dan berkorban demi untuk membela Islam. Hingga lahirlah keindahan yang dapat dirasai oleh seluruh umat manusia. Inilah matlamat utama GISB Holdings Sendirian Berhad, untuk membawa manusia kembali untuk takutkan Allah dan merindui Rasulnya, sehingga terlahirlah sebuah syarikat yang gemilang, indah, selamat, berkat dan harmoni.